Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan Ball. Siapa yang sudah tahu jam tangan Ball? Atau baru dengar jam tangan Ball? Yuk kita bahas. Sebagian besar perkembangan industri jam di Amerika dapat dikaitkan dengan munculnya perkembangan kereta api Amerika. Pada tanggal 18 April 1891, dua kereta api yang menuju ke arah yang berlawanan bertabrakan langsung yang menjadi berita utama di seluruh negeri. Kecelakaan mengerikan itu terjadi ketika kereta pos cepat menuju timur dan kereta penumpang yang menuju barat bertabrakan langsung di dekat Kipton, Ohio. Kereta penumpang seharusnya membiarkan kereta pos lewat, tetapi kondektur tidak menyadari bahwa jam tangannya telah berhenti selama 4 menit dan kemudian memulai kembali. Kereta penumpang terlambat sampai di tempat pemberhentian, kurangnya disiplin dan penyalahgunaan peraturan dan sistem standar yang berlaku sangat merajalela. Tabrakan besar menewaskan 9 orang termasuk teknisi dari kedua kereta. Webster Perhiasan dan pembuat jam Cleveland, Ohio ditunjuk oleh jenderal pengawas yang bertanggung jawab atas jalur kereta api untuk menyelidiki masalah ketepatan waktu di jalur tersebut. Kepala inspektur waktu yang menghasilkan pedoman ketat yang ia buat untuk pembuatan jam tangan presisi yang kokoh dan dapat diandalkan. Standar ini mencakup pencatatan wajib keandalan setiap jam tangan karyawan kereta api pada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan ini ketika lulus sertifikasi jam tangan tersebut memiliki standar RR atau standar kereta api. Untuk mendapatkan sertifikasi standar RR, jam tangan tersebut harus berukuran 18 atau 16 tanpa penutup. Pada dial jam tangan putih polos jarum jam hitam tebal dan angka Arab. Batang pemutar pada pukul 12 minimal 17 joule. Jam harus memiliki roll ganda. Jam harus diatur dengan tuas, jam harus disesuaikan dengan suhu 40 hingga 95 derajat Fahrenheit. Akurasi jam tidak boleh bertambah atau berkurang maksimal 30 detik seminggu. Sistem standar ini membantu membangun akurasi dan keseragaman dalam menjaga waktu jaga kereta api. Sekarang menjadi seragam setiap kali akurasi dan waktu diperlukan. Di tahun 1893, bagaimana Ball mendapatkan begitu banyak kepercayaan dan rasa hormat untuk memulai dengan baik? Lahir pada tahun 1847, ia dibesarkan di sebuah pertanian di Knox County, Ohio yang tertua dari 8 bersaudara lainnya. Setelah lulus pada usia 22, ia memulai perjalanannya di Fredericktown, Ohio sebagai pembuat jam tangan perhiasan magang dengan penghasilan sederhana hingga $1 seminggu. Pada usia 27 tahun, ia mengambil pengetahuannya dan memanfaatkannya dengan bekerja sebagai perwakilan penjualan luar untuk perusahaan manufaktur casing jam tangan Duber di Cincinnati, Ohio, produsen casing untuk jam tangan yang lebih bagus. Hal ini memungkinkan Ball untuk mempelajari periklanan dan berjualan sambil berkeliling negara, pengalaman yang berharga bagi setiap pengusaha masa depan. Pada tahun 1879, Ball berusia 32 tahun sekarang siap untuk menetap membeli Sharon Whitcomb dan Midtown Jewelers di Cleveland, Ohio. Dalam waktu 2 tahun ia membeli saham Midtown di toko dan mengganti namanya menjadi Coleman Ball. Toko perhiasan bergerak cepat, dia membeli sisa saham dari Whitcomb, dan dengan itu dia mengakui dia tidak hanya sebagai seorang perhiasan yang luar biasa, tetapi lebih dari itu sebagai seorang ahli waktu. Sebagai permainan pemasaran, menyiapkan kronometer jam saku untuk ditampilkan di jendela toko. Pejalan kaki akan menggunakan kronometer untuk menenggelamkan jam saku mereka dan tetap pada waktu yang tepat. Toko perhiasan menyediakan pekerja kereta api dengan jam saku yang dapat diandalkan dan instrumen penunjuk waktu. Pada saat kejadian, 6 jalur kereta api dilayani oleh Ball, termasuk Cleveland, Cincinnati, Chicago, dan Louis Railroad, perusahaan New York Pacific dan Ohio, perusahaan CA dan C Railroad Company, Valley Railroad Company, perusahaan Pennsylvania, dan New York Central dan Louis Railway Company, mendapatkan penghargaan sebagai kepala inspektur waktu. Setelah kecelakaan tersebut, setelah 4 bulan investigasi, perusahaan Ball melaporkan bahwa pencatatan waktu tidak dilakukan dengan benar. Distandarisasi dengan lebih dari 70 waktu resmi tergantung pada rel kereta api. Ia membutuhkan perekrutan dan pelatihan yang lebih ketat bagi inspektur untuk memeriksa dan melengkapi lebih dari 2.000 jam tangan untuk akurasi. Tidak ada karyawan yang diizinkan bertugas sampai mereka membawa jam tangan yang memenuhi standar yang tepat. Setelahnya menyetujui, jam tangan harus diserahkan kembali secara rutin setiap 2 minggu untuk sinkronisasi dan diharuskan untuk melalui pemeriksaan perbaikan lengkap setiap 2 tahun. Jika jam tangan perlu diperbaiki, jam tangan sinkronisasi lain akan dipinjamkan. Sistem pemeriksaan baru adalah awal dari Ball besar.
Jaringan yang akhirnya mencakup 75% jalur kereta api nasional, meliputi lebih dari 125.000 mil rel kereta api yang membentang ke Kanada dan Meksiko, serta perusahaan Webb Cable Watch Company secara resmi didirikan pada tahun 1891 di Cleveland, Ohio. Sejak awal perusahaan meletakkan dasar bagi merek yang layak atas keunggulannya dengan kata-kata ketepatan akurasi dan keandalan di garis depan misi. Mereknya untuk mendukung hal ini menegakkan standar akurasi melalui standar kereta api dan layanan inspeksi jam tangan Ball, mengembangkan beberapa spesifikasi untuk akurasi termasuk kaliber yang dipatenkan. Yang berbeda, prestasi ini akan membuka jalan untuk mendapatkan kontrak dari 8 kereta api Vanderbilt yang tersisa timur Chicago pada tahun 1902, sementara perusahaan jam tangan Ball adalah yang terbaik di dunia yang dikenal dalam mengatur standar. Mereka tidak memproduksi gerakan mereka sendiri di rumah. Mereka memberi merek dan menjual jam tangan yang diproduksi oleh 8 produsen Amerika yang berbeda, termasuk Hampton, Elgin, Hamilton, dan Waltham yang bersarang di kotak jam tangan oleh Wadsworth, Duber, dan Keystone. Meskipun tidak diproduksi sendiri, semuanya dirancang sesuai dengan persyaratan Ball. Ya, begitu Ball menerima jam tangan yang sudah dirakit, sepenuhnya mereka menempatkannya melalui putaran pemeriksaan ketat lainnya di bawah inspektur mereka sekali lagi oleh tahun 1908. Perusahaan tersebut memeriksa sekitar 180 rel kereta api dan mengatur lebih dari 1 juta jam kereta api. Dari sini muncul banyak tahun yang membuahkan hasil yang membuat perusahaan tersebut menjadi distributor grosir jam kereta api standar terbesar di negara tersebut. Namun, selama Perang Dunia II, industri jam AS dihentikan dan diperintahkan oleh pemerintah menghentikan semua produksi jam tangan dan segera pindah ke industri pertahanan yang memproduksi jam tangan militer, kronometer, sekering untuk peluru artileri, altimeter dan instrumen pesawat terbang lainnya, dan bantalan safir yang digunakan untuk membidik meriam. Pada bulan Maret 1944, perusahaan jam tangan Amerika mengajukan petisi kepada pemerintah untuk keringanan dari longsoran impor Swiss secara resmi netral selama Perang Dunia II, dan tidak pernah ikut serta dalam perang sejak 1505. Negara netral terlama di dunia ini tidak diperintahkan untuk menghentikan produksi dan tetap melanjutkan produksi seperti biasa selama penghentian AS. Swiss menangkap 95% menguasai pasar jam tangan AS dan memiliki monopoli penuh atas mesin yang dibutuhkan untuk membuat jam tangan setelah perang, yang sangat terpengaruh dikombinasikan dengan kemunduran kereta api Amerika. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Galeri Jam Tangan sudah cukup panjang ya sobat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like, komen, dan subscribe biar kami semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.